Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan laporan tugas besar struktur baja 2 dengan judul Desain Struktur Baja Gedung 5 Lantai. Laporan ini berisi proses pembuatan gedung 5 lantai menggunakan struktur baja dengan penggunaan software SAP 2000 versi 14.2.2 yang akan dijelaskan oleh saya Muhammad Arfian Fadurrahman dan saya Anggi Maulana. Baik, dari slide 2 sampai slide 5 akan dibawakan oleh Anggi Maulana dan selanjutnya slide 6 sampai slide 8 akan dibawakan oleh saya Muhammad Arfian Fadurrahman. Berikut penjelasannya. Slide 2, latar belakang dan tujuan. Baja dipilih sebagai material struktur karena kuat tarik tinggi, daktilitas baik, serta mudah difabrikasi dan dipasang. Cocok untuk menahan beban gravitasi maupun beban lateral seperti gempa dan angin. Perancangan ini mengacu pada 3 standar SNI. Yang pertama, SNI 1727/2020 tentang beban desain minimum. Yang kedua, SNI 1726/2019 tentang ketahanan gempa. Dan yang ketiga, SNI 1729/2020 tentang spesifikasi bangunan. Ada 5 tujuan utama. Merencanakan struktur BJ41 dengan SAP 2000, menghitung dimensi elemen, menganalisis pembebanan, serta menyusun RAB dan RKS. Untuk slide 3, data perencanaan gedung. Gedung yang direncanakan terdiri dari 5 lantai dengan sistem bracing eksentrik berbentuk V, bentang portal 12 meter dan tinggi antar lantai 4 hingga 5 meter. Material yang digunakan adalah baja BJ41 dengan tegangan putus 410 MPa, tegangan lele 250 MPa, dan modulus elastis 200.000 MPa. Digunakan 9 profil penampang dari King Cross 700x300 dan King Cross 800x300 untuk kolom hingga berbagai ukuran WF. Untuk balok dengan balok anak dan induk memakai profil 400x200. Untuk slide 4, pembebanan yang digunakan ada 5 kategori beban diperhitungkan. Beban mati dari berat sendiri, struktur beban mati tambahan seperti finishing dan plafon, beban hidup dari aktivitas penghuni, beban angin dari arah X dan Y, serta beban gempa dari 2 arah ortogonal. Kelima beban ini dikombinasikan menjadi 12 skenario pembebanan sesuai LRFD, mulai dari kombinasi sederhana seperti 1.4D hingga kombinasi gempa 2 arah secara bolak-balik untuk menangkap kondisi beban paling kritis. Untuk slide 5, pemodelan struktur baja. Ada 3 elemen dalam pemodelan ini. Bracing berfungsi menahan gaya ratelar dan meningkatkan kekakuan struktur. Spring digunakan untuk merepresentasikan kekakuan tumpuan yang tidak sepenuhnya kaku, biasanya sebagai soil spring untuk interaksi tanah struktur. Sementara pondasi bore pile berfungsi meneruskan beban ke lapisan tanah yang berdaya dukung memadai melalui 2 komponen, end bearing di ujung tiang dan skin friction pada selimut tiang. Lalu ini ada analisis gaya dalam kritis. Hasil analisis struktur mencakup 3 hal, reaksi tumpuan, yaitu gaya dan momen pada titik tumpuan untuk menjaga keseimbangan struktur. Analisis model yang menghasilkan 3 mode getar pertama menunjukkan perilaku dinamis gedung terhadap beban gempa dan angin.
serta gaya dalam kritis berupa shear dan momen lentur pada arah 22 dan 33 yang menjadi dasar untuk perhitungan rasio kapasitas elemen. Lalu selanjutnya ada perhitungan dan pencarian rasio. Rasio kapasitas dihitung menggunakan fitur design check di SAP 2000. Seperti terlihat pada output ini, di mana warna hijau biru menunjukkan rasio rendah dan kuning merah menunjukkan rasio mendekati batas. Rasio ini membandingkan gaya terfaktor terhadap kapasitas nominal elemen berdasarkan LRFD. Dan elemen dinyatakan aman jika rasionya kurang dari atau sama dengan 1. Proses pencarian rasio ini dilakukan secara iteratif. Pertama, dipilih profil baja awal berdasarkan estimasi beban yang bekerja. Profil tersebut kemudian dicek rasio kapasitasnya di SAP 2000. Jika rasio masih besar, lebih besar dari 1, artinya profil belum cukup kuat, sehingga dimensi profil diperbesar lagi. Sebaliknya, jika rasio jauh di bawah 1, profil dianggap terlalu besar dan boros, sehingga dimensinya diperkecil lagi agar lebih efisien. Proses trial and error ini diulang hingga ditemukan profil dengan rasio mendekati namun tidak melebihi 1. Pada titik ini, desain dinyatakan aman sekaligus efisien karena kapasitas elemen terpakai secara optimal tanpa kelebihan dimensi yang tidak perlu. Lalu selanjutnya ada kesimpulan hasil desain. Dari keseluruhan proses perencanaan dapat disimpulkan bahwa struktur telah memenuhi aspek kekuatan, kekakuan, dan efisiensi sesuai SNI. Material BJ41 dengan metode LRFD memastikan elemen mampu menahan seluruh kombinasi beban. Sistem bracing membantu mengendalikan simpangan akibat gempa dan angin, sementara pondasi bore pile menjaga kestabilan bangunan secara aman terhadap tanah pendukung. Slide 9, penutup. Demikian presentasi tugas besar Baja 2 dari kelompok kami. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sumargo dan asisten dosen Felix atas bimbingannya selama mengerjakan SAP 2000 dan laporan akhir hingga beres. Demikian dari saya, Anggi Maulana dengan NIM 24500 31080. Dan saya Muhammad Arfian Fadur Rahman dengan NIM 24500311101. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.